Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaripun ngapunten, ini kok saya duduk di atas. Ngapunten nggih, Buat nyaman sebenarnya, tapi karena nanti kita harus menggunakan papan tulis, jadi buat apa-apa nggih, nun saya ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlilhu wa may yahdihillahu fala hadiya lahu wa may yudlilhu fala mudilla lahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Pada hari ini Allah takdirkan kita, Allah berikan kita kesempatan serta kesehatan jasmani dan rohani untuk sama-sama berkumpul di majelis taklim An-Nisa, pengajian yang diadakan oleh pengajian Majelis Taklim An-Nisa dengan Sohibul Bait Ibu Anwar, okay? Dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi, dengan lantunan sholawat. Semoga kita semua diberikan oleh Allah barokah, mendapatkan barokahnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya kita atau hadirnya kita di perkumpulan majelis taklim pada pagi hari ini. Yang pertama-tama, ulo tadi mengucapkan yang terhormat terlebih dahulu kepada takmir Masjid Baitur Rahman, kemudian yang terhormat kepada Penasehat Majelis Taklim An-Nisa Ibu Ula Fanani, yang terhormat Ketua Majelis Taklim An-Nisa Ibu Aisi, dan yang terhormat kepada seluruh pengurus Majelis Taklim An-Nisa, dan yang terhormat serta yang kami banggakan panjenengan semua ibu-ibu sedaya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama mari kita tawasul terlebih dahulu, kita kirimkan hadiah Al-Fatihah niki kepada mu'allif kitab atau penulis dari kitab yang akan kita kaji pada pagi hari ini, yakni Al-Imam Asy-Syaikh Al-Ghazali. Semoga dengan perantara ilmu dari beliau kita dapat bermanfaat, ilmu yang kita dapatkan hari ini yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah ibu-ibu, kita semua yang hadir pada pagi hari ini ataupun yang mengikuti live-nya di YouTube kita, niki kita adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk hadir di majelis hari ini. Karena kalau kita kumpul-kumpul ngeten niki, kumpul-kumpulnya dengan pengajian seperti ini, sabda Rasulullah niku di dalam kitab Sahih Bukhari ke wonten, di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran juga wonten, bahwasanya kalau ada perkumpulan yang itu isinya ngaji, niku kita ada malaikat juga yang hadir di sini. Ma ijtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah wa yatadarasuna bainahum wa yatanawaluna al-Qur'an wa yatanawaluna kitabillah. Kalau kita ini kumpul-kumpul ngeten kemudian ngaji, itu ada malaikat
yang juga ikut hadir. Illa nazalat sakinah juga. Kita juga diberikan ketenangan hati. Coba yang hadir di sini, nopo ada yang hatinya buatan tenang? Coba lihat saya itu akan menyebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikat. Nama-nama kita ini dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat ketika kita datang di majelis pengajian. Oleh karena itu, saya memulai pengajian ini dengan mengingatkan, karena di samping dikeliling kita ini ada malaikat yang hadir nih ibu-ibu. Terus apa yang kita ucapkan, usahakan yang baik-baik saja. Dan kalau mau bergibah-gibah, yang baik-baik saja juga. Boten mengeluarkan gibah-gibah yang kotor. Karena apa? Karena ada malaikat. Nanti malaikat yang akan menyampaikan, datang Gusti Allah. Jadi ditahan dulu, gibahnya ditahan dulu. Lihat jilbab temennya, lihat jilbab yang lain kok boten sami kali bajunya, ditahan dulu. Kalau di majelis pengajian, hati-hati karena malaikat sareng dengan kita hari ini. Iku sudah janji Allah. Dan apa sih sebenarnya pentingnya majelis taklim pengajian seperti ini? Apa pentingnya majelis taklim An-Nisa? Apa karena ada Bu Aisy sebagai ketuanya misalnya? Bukan hanya itu ya Bu. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau kita ingin dianggap oleh Rasulullah, dianggap oleh Allah, dan juga nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka yufaqihu fiddin, harus pinter agama. Dan itu bisa kita raih melalui majelis taklim pengajian seperti ini. Dan ada banyak pengajian yang ada di Masjid Baitur Rahman. Panjenengan sakit memilih bisanya di hari apa, pagi, siang, malam, semua sudah disiapkan. Full, pokoknya full ya. Jadi tidak ada alasan ketika nanti kita selesai kontrak kita ini di dunia selesai, kemudian kita suul khotimah, naudzubillah min syarri dzalik. Semuanya seharusnya yang ada di BCT ini husnul khotimah. Amin. Karena apa? Karena banyak pengajian di BCT ini, banyak sekali. Dan bahkan Imam Ghazali, pengarang kitab Bidayatul Hidayah yang panjenengan pegang itu, mengibaratkan orang yang boten purun mencari ilmu Allah itu diibaratkan seperti orang sakit yang tidak mau makan, tidak mau minum, plus tidak mau minum obat. Akhirnya nopo? Is dead akhirnya. Sudah sakit, tidak mau makan, tidak mau minum obat juga. Jadi orang kalau tidak mau mencari ilmunya Allah itu diibaratkan seperti itu. Hati kita itu sama seperti badan kita, harus dikasih makan. Panjenengan nopo kalau boten makan sehari lemas boten, 2 hari boten makan boten minum tambah lemas, 3 hari is dead insyaallah ya. Boten makan boten minum 3 hari lah nih. Hati kita sama seperti itu. Kalau tidak kita kasih ilmu, lama-lama hatinya mati. Ketika hatinya belum terasa kalau hatinya itu mati, itu kan masih senang, masih karena masih merasa tidak ada apa-apa, masih kesenangan duniawi itu masih memenuhi hatinya. Kerasanya kalau sudah selesai, kalau sudah meninggal. Dan orang kalau sudah meninggal, tidak ada penyesalan yang bisa kita gunakan ketika pasca kematian. Percuma kalau sudah meninggal terus menyesal. Percuma.
ini, ada majelis taklim An-Nisa, As-Sakinah, ada forum komunikasi muslimah, ada pengajian sore, malam, pagi. Kalau ada waktu niku dihadiri. Nggih, ten nggih. Dan di kitab niki saya memulai di kitab Bidayatul Hidayah. Niki saya sampun memegang kitabnya, namun sampun saya PDF-kan di kitab saya. Penjelasan singkat tentang kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah niki karangannya Imam Ghazali. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah niku isinya ada dua hal nih. Ada tentang ibadah fi'liyah, yang itu tentang ketaatan kita kepada Allah seperti apa, itu dipandu di dalam kitab itu. Kemudian yang kedua, kitab tersebut berisi tentang ibadah tarkiyah. Ibadah tarkiyah niku dari kata tarokayat ruku. Taroka itu artinya meninggalkan. Jadi ibadah tentang bagaimana kita meninggalkan maksiat. Makanya kami pilih kitab itu karena insya Allah lengkap bagaimana ibadah kita dituntun dan bagaimana kemaksiatan kita juga diberikan pengarahan di dalam kitab itu. Karena sejatinya meninggalkan maksiat itu jauh lebih susah daripada beribadah. Kita beribadah, sholat 5 waktu ada panggilannya. Kita puasa di bulan Ramadan, maka juga ada waktunya. Mau berzakat juga ada waktunya. Tapi kalau disuruh meninggalkan maksiat, boten nenten waktunya. Ya, harusnya setiap saat. Tapi kadang kesadaran itu yang kurang di kita. Jadi dengan adanya pengajian seperti ini, kita membahas kitab Bidayatul Hidayah niki insyaallah makin sareng-sareng kita menyadari bagaimana sebenarnya ibadah kita, bagaimana caranya kita meninggalkan maksiat dengan ibadah ini. Nanti seperti itu, oke. Dan untuk pertemuan perdana ini saya khususkan pembahasannya niku ke persiapan Ramadan nih. Karena beberapa hari lagi kita kan akan memasuki bulan Ramadan, nggih. Dan kita sudah mempersiapkan mulai dari bulan Rajab, Sya'ban. Sudah kita persiapkan nggih untuk nanti peperangan di bulan Ramadan. Kita mau menang apa mboten di bulan Ramadan? Menang gini karena hanya sebulan dalam 1 tahun. Kalau bisa kita harus menang bulan Ramadannya. Nah, salah satunya yang akan kami bahas di sini adalah persiapan memasuki bulan Ramadan, yang salah satu ibadah di dalam bulan Ramadan dan ini juga ibadah keseharian kita adalah sholat. Kita sholat niku minimal dalam sehari berapa? 5. Kita minimal dalam sehari itu sholatnya 5 waktu, 5 kali, tidak kurang dari 5 kali. Oke? Kalau lebih dari 5 kali, boten nopo-nopo. Tapi kalau kurang, jangan. Oke? Nah, sebelum sholat kita itu ada yang namanya wudhu. Nah, ini yang akan jadi pembahasan kita. Aduh Ustazah, wudhu yang ngono-ngono tok ae lapor dibahas. Wudhu lah ya cuma seperti biasa masuk kamar mandi, mengusapkan air, membasuh muka, tangan, kaki dan lain-lain. Kok dibahas? Coba nanti kita lihat bersama-sama nggih. Kita ngaji bersama-sama. Apakah wudhu kita selama ini sudah benar? Ataukah ada yang ketinggalan atau jangan-jangan kelebihan? Nggih, nanti kita bahas bersama. Nah, karena wudhu itu sudah biasa dilaksanakan, saya penasaran, kira-kira fardunya, wajibnya wudhu niku nopo mawon? Ada berapa nih? Yang wajib atau yang fardu dilaksanakan ketika wudhu kira-kira ada berapa? Kan setiap hari nggih, minimal 5 kali. Tapi saya butuh hadiah nggih, ngapun tanda apa tetap semangat ya jawabnya. Lupa. Ada berapa fardunya wudhu niku? Kira-kira ada 6. Masya Allah, pintar semuanya. Kayaknya nggak usah
Fardunya wudu ada 6. Niki yang wajib nggih ada 6. Apa saja? Yang pertama niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga tangan sampai siku. Kemudian yang keempat mengusap ya. Kalau yang kedua tadi membasuh, yang kepala mengusap sebagian ke kepala. Yang kelima membasuh juga sama seperti yang waktu wajah, membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir nomor 6 tertib. Ini tadi fardunya, wajibnya. Ada niat, kemudian ada membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Ini yang akan menjadi pembahasan kita. Wajah itu yang mana? Kepala itu yang mana? Kaki yang mana? Tangan yang dianggap sampai siku itu yang mana? Caranya nanti juga insya Allah kita akan praktek. Nah, sebelum masuk ke fardunya wudu nih, sebelum kita berwudu, itu ada syarat sahnya. Percuma nanti kalau tidak sah wudunya. Syarat yang pertama apa? Orang dianggap atau disuruh berwudu yang pertama karena apa? Syaratnya Islam. Nah, terus kalau Kristen buatan sah wudu, buatan sah. Nggih? Syaratnya harus Islam. Niku yang pertama. Syarat yang keduanya apa? Balik. Walaupun buatan sehat tetap wudu nggih. Ada lagi, jadi sehat bukan syarat sahnya wudu. Sakit pun selama memang dokter masih membolehkan untuk kena air, maka tetap harus wudu. Buatan sampai tidak wudu, kecuali ada hal-hal yang lain yang memang tidak membolehkan. Yang kedua apa? Bersuci dari hadas besar. Hadas besar niku ada haid, ada nifas, nggih. Itu hadas besar. Ada juga selesai berhubungan dengan suami, niku juga masuk hadas besar. Jadi kalau lagi hadas besar, boten sah kalau langsung wudu. Niku syarat yang kedua. Lagi haid juga boten sah wudunya. Jadi kalau lagi haid jangan wudu. Karena apa? Karena makruh. Lawang haid juga tidak boleh melaksanakan sholat. Kenapa kok wudu? Hadas besar, kenapa malah melaksanakan hadas kecil? Okay? Kemudian syarat yang ketiga apa? Suci dari hadas besar, sampun. Kemudian apa malih? Memakai air suci, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Syaratnya, niki syarat. Yang pertama tadi harus Islam. Yang kedua suci dari hadas besar seperti haid, nifas. Kemudian yang ketiga pakai air suci, tapi airnya juga mensucikan, bukan hanya sekedar pakai air yang suci. Air niku kami singgung sedikit tentang air, nggih. Karena wudu itu harus pakai air yang suci dan mensucikan, jadi ada bedanya. Air suci dan mensucikan itu kados ngeten. Ini air suci mensucikan. Ini bisa dipakai buat wudu, bisa dipakai untuk mensucikan. Yang kedua kebalikannya, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Airnya niku boten saged didamel berwudu atau
bersuci. Contohnya seperti air apa? Air yang kalau airnya ini sampai berubah nama. Kalau dicampur marjan jadi air apa? Air sirup. Kalau dicampur teh jadi air apa? Air teh. Kopi. Kopi ditambah es batu surga. Oke, nah itu yang namanya air suci tapi tidak mensucikan. Ini kalau sudah berubah nama jadi air teh, boten saged dibuat berwudu. Oke, kalau ini sudah ada tambahan marjannya, jangan dipakai wudu Mi. Karena diminum mawon nggih. Karena airnya sudah tidak suci untuk dibuat bersuci. Kalau buat minum, boleh, harus malah karena seger, noten. Nah, air itu juga yang suci tapi tidak mensucikan, namanya air mustakmal. Air mustakmal itu air yang kepercikan air yang kita pakai. Jadi di sini ada wadah, kemudian kita berwudu, airnya kan mesti mercik, apalagi biasanya buat mandi di rumah itu kalau ikut yang ala estetik yang terazu itu kan segini ya. Iya, model namanya bak mandinya itu. Kalau kita ambil air, mercik itu airnya, balik ke dalam bak, pasti ada percikannya. Itu namanya boten apa-apa. Oh, di sini sayang. Nggih, sama-sama di sini boten. Jadi air mustakmal niku air yang sudah kepercikan air kita, dan itu juga tidak bisa dipakai untuk bersuci kecuali bak mandi kita monggo mangke ditingali bak mandi di rumah yang ada bak mandinya, ukurannya itu 2 kulah. Kalau di dalam istilah fikihnya, kalau ukuran bak itu panjangnya, lebarnya dan tingginya 60 cm. 60 cm itu sekitar penggaris ya. Iya, penggarisnya itu 2, kalau nggak salah sudah 60 ya. 2 kali penggaris itu 60 cm. Kalau bak mandi kita ukuran panjang kali lebar kali tingginya 60 cm, aman. Tidak akan jadi air yang mustakmal. Yang di rumahnya masih memakai bak mandi atau tempatnya niku nggih. Kemudian yang ketiga, air yang makruh. Air makruh niki air musyammas, tapi kayaknya di Indonesia niku mboten enten air musyammas ini. Air musyammas niku air yang dipanaskan. Misal kalau di desa-desa niku kan ada bak mandi ya di depan rumah, bukan bak mandi ya, bak apalah ngoten. Dan itu kalau kena panas matahari kan panas. Tapi di Indonesia mboten sampai bikin air itu panas. Jadi tidak bisa dikatakan air musyammas. Jadi air musyammas itu adalah air yang terkena sinar matahari sehingga dia panas. Itu airnya makruh, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Oh, buatan apa kalau pemanas air. Musyammas itu menggunakan matahari. Kalau kita panaskan pakai api, buatan apa-apa. Pakai water heater, buatan apa-apa. Ini kalau musyammas itu yang menggunakan matahari. Kalau di kotanya kan jarang di depan rumah, apalagi sama Bu RT sama Bu RW disuruh bersihkan. Tidak boleh ada disuruh menguras ya. Saya sampai ingat terus niku. Jadi niku air musyammas. Kalau di desa-desa masih banyak nih, ada di depan rumah niku. Dan itu namanya air musyammas. Kemudian yang terakhir niku air najis. Sudah jelas air najis. Tapi di kamar mandi itu kan mesti kadang ada cicak. Kemudian ada kotoran cicak yang masuk ke bak mandi. Dicek bak mandinya. Kalau airnya sampai berubah, misal kotoran cicaknya sampai banyak, kemudian ditinggal
misalnya seminggu, ngoten cek dulu kamar mandinya. Kalau kotoran cicak tadi yang masuk ke kamar mandi niku sampai berubah airnya, baunya ada perubahan, rasanya juga ada perubahan, bentuknya sudah otomatis misalnya jadi butek misalnya, niku sudah jadi najis, ngoten. Oke. Tapi kalau tidak berubah, boten najis. Jadi dicek, ngeceknya ada 3. Biasanya ini kalau ditinggal lama nih, saya biasanya kalau tinggal lama, air memang saya kuras semuanya. Boten enten air di bak mandi kalau misalnya pulang kampung lebaran. Kalau cuma yang 2 hari, 3 hari niku boten. Kalau yang pulang sampai seminggu, niku monggo ketika ke kamar mandi dicek dulu. Apakah juga ada bangkai, misalnya bangkai cicak yang masuk, niku dicek riyen sebelum dipakai untuk bersuci. Ngoten nggih, niku tentang air. Kemudian yang selanjutnya pakai air suci, yang selanjutnya apa? Syarat sahnya wudu. Tidak ada penghalang masuknya air. Tidak ada penghalang masuknya air ke dalam anggota wudhu kita. Ini yang harus diperhatikan nih. Jadi jangan sampai ada yang menghalangi di wajah kita. Nah ini make up itu sudah macam-macam sekarang. Nggih, make up ini begini kan? Waterproof. Nggak kena. Ini kalau kena air sudah otomatis nggak bisa ini. Nggih. Wajah ini ya bedak niki waterproof zaman sekarang. Kalau nggak gitu soalnya bedak gak laku. Nggih, kalau langsung hilang begini kan aja hilang ya bukan laku nih. Jadi memang harus dicek dulu wajahnya ini apakah sudah tidak ada yang menghalangi. Yang kedua lipstik. Nggih, ini juga lipstik saya. Loh, boten enten. Ya, ini lipstiknya ini boten lipstik mahal kok nih. Boten kayak gitu. Lipstik itu sekarang banyak, walaupun murah itu juga yang nggak bisa apa? Dihapus begini saja itu nggak bisa. Ini bahkan pakai air itu boten saged, harus pakai make up remover ini. Ini harus pakai apa yang alatnya itu tadi. Kalau cuma air saja diginikan kadang boten saged. Kemudian yang pakai alis, juga harus dicek. Harus dihapus sebelum berwudu. Kemudian yang paling penting di kumi yang pakai apa? Eyelash extension. Yang ada apa? Ini bulu mata yang ditanam. Kan ada ya? Bulu mata ditanam. Kira-kira itu sampai tidak boten saged nih. Bulu mata niku yang ditanam niku boten saged. Itu dapat menghalangi air masuk ke dalam anggota wajah kita ini. Ngoten. Amannya kalau memang harus selalu memakai itu, pakailah yang lepas pasang. Jangan yang ditanam. Karena kalau ditanam itu ada lemnya. Ngoten. Ditanam itu kan ada lemnya yang menempel. Yang disambung dengan bulu mata kita ini itu tidak bisa masuk air. Dalam kaidah syariat juga itu tidak diperbolehkan alias haram karena dianggap menyambung bulu rambut kan juga ada, itu boten parang. Menyambung bulu mata dengan eyelash extension itu juga tidak boleh di dalam syariat. Dan di dalam kajian wudu itu juga tidak masuk. Sulam alis, wonten. Sulam alis juga boten pareng, tidak masuk ke dalam wajah kita airnya, karena sulam alis itu kan sama dengan tato, Tato itu melukai tubuh kita untuk mengeluarkan sedikit darahnya dicampur dengan tinta. Di samping itu tidak masuk, tato itu juga
sulam alis, eyelash extension itu tidak bisa. Boten saged, tetap tidak ada alasan itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya saya saya sulam alis pada waktu haid, batasnya haid niku maksimal hanya 15 hari. Dan kita normalnya haid hanya 7 sampai 8 hari. Belum hilang niku tatonya. Kalaupun mau dihilangkan itu kan dilukai. Jadi ada darah di dalam tubuh kita, itu yang bikin najis. Kalau filler pripun? Filler apa? Dagu, filler bibir biar pelampi gitu kan, bibirnya seksi. Filler nih, kalau filler itu kan dimasukkan dimasukkan sesuatu untuk membuat ya, kalau bibir kan. Nah, kalau filler pripun? Kira-kira boleh tidak? Kan itu ada di dalam itu. Kira-kira kalau filler boleh betul? Kalau secara syariat tidak boleh, karena dianggap merubah ciptaan Allah. Oke, kalau dipakai untuk wudu, saged betul? Filler. Boten saged, karena ada cairan. Salah satu cairan yang dimasukkan ke dalam filler itu cairan hyaluronik asid. Saya tahu itu karena banyak yang konsultasi, Ustazah saya itu ada filler bibir, saya ada filler dagu, kira-kira bagaimana untuknya? Tidak bisa, memang saya jawab tidak bisa. Jadi beliau bertanya itu, adakah hadis yang membolehkan? Gitu istilahnya, tanya ke saya seperti itu. Jadi sudah tahu beliaunya kalau tidak bisa, sehingga mencari mencari referensi untuk menguatkan. Tapi tetap boten saged karena filler itu memasukkan cairan hyaluronik asid itu tadi, sehingga itu menghalangi air untuk masuk ke dalam tubuh kita, apalagi yang anggota wudhu. Misalnya mau menato di bukan anggota wudhu juga boten saged kalau untuk kita orang Islam, karena kita ada yang namanya hadas besar, yang itu nanti ada mandi. Nanti hal yang seperti itu akan dibahas selanjutnya. Kemudian setelah syarat yang keberapa tadi? Yang kelima, syarat yang keenam apa? Di dalam kitabnya kasih sebutan syarat yang keenam, tidak ada zat yang merubah sifatnya air, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi airnya harus tetap mutlak air yang suci dan mensucikan. Nah, kamar mandi itu biasanya ada lumut. Kalau boten ulama boten dibersihkan, kan biasanya kamar mandinya ada lumutnya. Ada kadang air kamar mandi juga kalau mengandung kapur, air kapurnya itu tinggi, itu kan juga rasanya itu kan berubah. Kira-kira kalau yang seperti itu bagaimana? Apakah airnya itu bisa dipakai untuk mensucikan atau tidak? Karena kalau di kota-kota ini air kapur itu sampai berubah baunya, kalau di desa-desa biasanya, karena saya juga orang desa, jadi saya tahu itu biasanya lumutan. Apalagi saya dulu mondok, airnya penuh dengan lumut. Kalau di pondok itu, kira-kira pripun? Airnya sampai berubah bentuknya air itu tadi. Bisa dipakai untuk wudhu? Saged, asalkan bak mandinya lebih dari 2 pulgah. Asalkan bak mandinya besar, panjang, lebar dan tingginya 60 cm, itu masih bisa dipakai, artinya masih suci. Kemudian yang ke berapa? 7. Yang ke-7 niku meratakan air ke dalam. Nah, ini juga kalau panjenengan mau berwudu kemudian itu menggunakan bak mandi, seperti yang saya bilang tadi, kita perempuan niku kan lengkap make upnya, bahkan dempulnya ini berlapis-lapis. Kemudian yang ada di badan ini hand
Dan hand body zaman sekarang itu kalau mau hand body yang harumnya awet, itu di sini tuh ada putih-putih gitu loh, ada efek karena buat efek putihnya apa istilahnya, white cast, nah gitu. Jadi sekarang tuh mereka semua macam-macam nih. Kajian seperti ini makin nyuwun tolong disampaikan ke putra-putri panjenengan, ke cucu mungkin, okay? Karena make up di luar sana itu sudah macam-macam. Okay? Ketika kita berwudu, okay? Kemudian bedak kita ataupun hand body kita itu sampai ke air yang kita pakai di bak mandi, itu juga dihati-hati, okay? Karena bak mandinya itu otomatis nanti berubah, kena bedak kita, kena hand body kita. Saya sampun membuktikan hand body mawon nih, buatan yang bedak, tapi saya tidak bisa menyebutkan merek hand body-nya. Hand body-nya itu memang membuat untuk white cast itu tadi, sehingga kalau kena air, kalau kita nyelurkan tangan, lumayan nih airnya langsung agak putih, agak butek sedikit. Ngoten. Jadi hati-hati dicek hand body-nya. Kalau hand body-nya yang buatan bikin white cast nggih, mungkin itu buatan apa-apa. Kemudian ada yang ketinggalan, henna. Nggih, henna. Nah, henna atau pacar ya istilahnya yang ada di buku itu, karena sekarang di luaran sana banyak yang ngeklaim nail apa bahasa Indonesianya, kutek ya. Nah, saya sosok Inggris. Nail art, kutek itu sudah banyak yang ngeklaim bahwasanya kutek itu halal, gitu. Ya, dicek lagi, jangan asal kemakan kata-kata halal ataupun ada catatannya halalnya. Kuteknya yang dipakai itu bisa diklentek nopo boten. Kalau bisa diklentek itu boten halal. Okay? Jadi kutek-kutek di luar sana yang ngeklaim bahwasanya ini kutek halal itu dicek lagi. Kalau saged diklentek niku berarti boten halal, alias niku tidak kalau mungkin itu halal, tapi untuk disampaikan membuat sampai air ke dalam anggota tubuh kita boten saged. Nggih, kalau saged diklentek, boten saged diklentek ya, kayak henna-henna yang ada itu masih bisa sampai airnya. Ngoten nggih. Jadi dicek malih karena biasanya ada yang biasa pakai kutek. Ngoten. Gitu. Itu syarat sahnya berwudu. Sampai di sini sebelum masuk ke fardunya, ada yang mau komunikasikan, dimusyawarahkan mungkin? Ada. Tadi disampaikan pada saat kita wudu, itu tempatnya kan harus ukuran 60 panjang, lebar sama tinggi. Kondisi airnya itu pada saat awal dipakai itu penuh ataukah boleh berkurang? Misalkan saat kita pakai airnya itu sudah di bawah 60 cm, misalkan separuhnya 30, apa bisa? Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Mi. Jadi yang dimaksud 20 tadi itu adalah panjang kali lebar kali tingginya bak mandi kita itu 60 cm, dan itu boten terlalu besar ya biasanya. Itu berarti sudah 20. Kalau airnya boten sampai segitu, berarti boten masuk yang 20, kecuali bak mandinya memang besar, ngoten nggih, tidak ngepas 60 cm, kemudian ada air yang tidak sampai penuh airnya, niku berarti silakan dilihat 60 cm-nya sampai di mana, ngoten. Dan amannya lagi, kalau panjenengan tidak bisa atau tidak terbiasa untuk menggunakan air keran, dan terbiasa untuk menggunakan bak mandi, dialirkan airnya, dihidupin kerannya niku, apalagi kalau bak mandinya boten sampai 20, dihidupin keran airnya supaya dia terus mengalir. Kalau yang seperti itu saged. Jadi tidak usah nanti mau pulang pengajian mau ganti bak mandi. Susah saya. Jadi cukup dihidupin
dipimpin mawon kerannya sampai airnya mengalir, baru dipakai untuk wudhu. Amannya lagi wudhu menggunakan air keran. Kalau boten enten air keran, nggih boten ono tetap memakai yang tadi. Dan kalaupun memakai bak tadi kemudian memakai apa? Gayung, dialirkan nggih, dihidupkan. Kerannya itu dihidupkan. Ngoten. Nggih. Mumi, oke. Ada lagi syarat sahnya nih, monggo Mi. Jadi saja apabila kita itu Oke. pada tahapan membasuh tangan sambil siku. Kemudian pada saat itu kita ternyata memakai baju itu lengannya tidak bisa sampai dibuka sampai siku. Nah, apakah sah apabila kita berwudu dan sampai batasan itu kita membasahi baju lengan sampai siku? Matur sembah nuwun. Nah, membasuh tangan sampai siku. Ya, wa idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Terus lanjutannya apa? Wa idza qumtum ila al-marafiqi wamsahu birusikum sampai siku. Jadi wajib sampai siku. Oke, saya banyak menemui kalau pas sholat di luar misalnya kadang berhenti di rest area tol itu mbak-mbak yang masih muda-muda nih atau sedikit baju saya niki boten sakit kalau saya buka sampai sini. Iya, sampai. Nah, boten sakit. Sakitnya niku cuma segini aja. Agak susah niki untuk baju saya biar tidak terangkat. Kemudian apakah itu membasuhnya itu hanya sampai di sini saja? Niku tidak bisa. Terpaksa membasuhnya harus terbasahkan ini bajunya sampai siku. Sunnahnya sampai setengah di atas siku. Sunnahnya, tapi kalau wajibnya saja sampai siku. Jadi harus basah niki bajunya, gitu. Terpaksa harus seperti itu. Gini. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Seandainya setelah kita terus pakai kita bersihkan ya kawasan pun itu Oke, terima kasih Gemi. Make up kita, ya. Saya ini berbagi pengalaman karena saya biasanya memang coba-coba. Ada make up itu yang pakai sabun saja, niku kadang boten saged bersih. Kecuali mau bolak-balik sabunnya, tapi itu bikin wajah kering. Ya, jadi ada make up yang memang harus itu memakai make up remover. Harus ada untuk membersihkan make up itu karena memakai sabun saja kadang boten bersih. Nah, pertanyaannya tadi apakah kalau sudah dibersihkan make upnya apakah itu sudah cukup? Dengan sabun tadi selama memang sudah kita berusaha untuk dibersihkan dan itu sampun bersih cukup. Sampun saged untuk dipakai untuk berwudu. Kadang juga ada yang masih kelebihan di bibir merah, boten saged sudah dihilangkan padahal sudah kita sabunin. Kemudian di pipi misalnya masih ada merah-merahnya, boten noko-noko. Ya, karena apa? Karena itu hanya sedikit. Asalkan sudah kita bersihkan betul, sama dengan kalau kita habis coblosan, ada tinta di tangan harus dibersihkan dulu bendanya. Kemudian ada sisa kan masih tetap niku sampun saged gitu. Kemudian juga habis marut kunir, ya, yang penting sudah kita bersihkan tapi masih tetap ada kuningnya, niku boten nopo-nopo. Jadi kalau sudah marut kunir berarti dibersihkan dulu tangannya, boten langsung berwudu. Mukanya jadi kuning Ngaten nggih? Sah nih Ada
tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke intinya. Pada yang intinya ini adalah fardu wudu. Ada fardunya wudu, ada sunnahnya wudu. Tadi fardunya wudu sampun disebutkan ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh wajah. Wajah niki harus betul-betul diperhatikan. Wajah kita ini batasnya adalah tumbuhnya rambut, ngapunten, tumbuhnya rambut niki sini ya, pas di tumbuhnya rambut ini sampai dagu. Dagu itu bukan di sini loh, guys. Sini tulang ini loh, tulang bawahnya dagu ini. Nah, itu batasnya wajah kita. Jadi yang harus kena air adalah di situ, bukan cuma sini, tapi mulai sini tumbuhnya rambut. Ini atas ke bawahnya. Sampingnya itu dari anak telinga ini, kan wonten anak telinga nggih. Ini anak telinga yang kecil ini sampai ke anak telinga yang sisinya. Itu batasnya. Boten hanya sampai di sini saja. Tapi dari anak telinga itu batas wajah kita. Nggih. Kemudian yang perlu dihati-hati itu juga adalah rambut hati-hati kita. Rambut hati-hati ngapunten. Rambut hati-hati kita tuh niki loh. Ini nih rambut hati-hati. Ya. Dan rambut kita itu, rambut hati-hati kita itu cenderung panjang. Rambut hati-hati kula niku panjang. Rambut hati-hati mana nggih contohnya makanya saged panjenengan cek sendiri rambutnya. Di model rambut itu kan tidak lurus begini ya. Di atas telinga itu agak melengkung dikit. Ya, itu rambut hati-hati. Itu kan panjang. Itu harus kena air itu. Jadi kalau mau berwudu, ditarik dulu dari belakang. Dari belakang sini dimasukkan tangannya, dikeluarkan. Apa niki namanya? Rambut hati-hatinya dikeluarkan begitu. Ngoten. Ya, itu syarat fardunya wudu membasuh kepala. Tidak hanya diguyur begitu saja atau mengguyurkan air, tapi diperhatikan wajah kita. Jadi komponen yang dianggap wajah itu adalah atas ke bawah ini tumbuhnya rambut sampai dagu ini, apa ini namanya, tulangnya ini. Kemudian dari sampingnya itu ada dari anak telinga kanan ke kiri atau sebaliknya, dan di atas telinga anak kanan itu ada rambut hati-hati namanya. Kayaknya dalam bahasa Jawa kan itu ya, rambut hati-hati itu harus dikeluarkan dulu ya, karena itu panjang biasanya, bukan ada yang rambut hati-hatinya pendek ada, tapi rata-rata rambut hati-hati kita itu panjang. Cara mengeluarkannya pakai belakang telinga dicelupkan, dilewati gitu, kena itu rambutnya keluar biasanya. Jadi gitu dulu baru dialirkan airnya ke wajah kita. Sunnahnya tiga kali basuhan dan harus terguyur semuanya. Kemudian setelah membasuh wajah, selanjutnya adalah membasuh tangan sampai siku, ujung jari sampai siku. Sunnahnya melebihi setengah di atas siku. Niku sunnahnya. Dan cara membasuhnya niku dari ujung jari, bukan dari siku. Dari ujung jari. Jadi kalau pakai keran, niku caranya ngeten caranya. Karena dari ujung jari sunnahnya, bukan begini. Habis wajah, kemudian tangannya kan begini. Jadi bukan dari siku, sunnahnya dari ujung jari. Ya, jadi ngambil airnya itu kita kalau itu keran diginikan. Kemudian kalau memakai gayung, cara nyiramnya juga seperti itu. Harus dari, sebenarnya bukan keharusan, tapi sunnahnya. Jadi itu harus sunnahnya dari ujung jari. Ambil gayungnya, siramnya dari sini sampai ke sini, sampai siku. Dan sunnahnya melebihkan setengah yang di atas
siku. Dan niku diperhatikan betul kalau sekiranya bajunya hanya terbukanya segini, terpaksa harus membuka baju. Oke, karena supaya sampai oh iya, ada yang ketinggalan yang di wajah, belek mata. Oke. Itu kalau habis subuh, habis tidur mau sholat subuh diperhatikan betul itu harus dibersihkan dulu karena itu juga menghalangi sampainya air. Jadi belek matanya dibersihkan dulu. Oke. Kemudian setelah itu tangan sampai siku. Setelah itu mengusap sebagian kepala. Ya. Jadi ini artinya mengusap sebagian kepala diperhatikan betul terutama yang rambutnya tebal. Harus benar-benar sampai di kulit kepalanya. Jangan di rambutnya saja karena air yang hanya di epek-epek meter kalau rambutnya tebal boten sampai di kulit kepala. Caranya amannya boten hanya begini saja, tapi air itu kita ginikan. Gitu, diselakan. Ya, airnya niku diselakan ke rambut, bukan hanya di epek-epekkan begini saja. Ngoten, itu amannya kalau mengusap kepala. Kemudian setelah itu ada membersihkan kaki sampai mata kaki dan sunnahnya sampai tumit. Sunnahnya. Tapi kalau fardunya hanya sampai mata kaki. Ini wajibnya. Okay. Ada yang tidak wajibnya, ada sunnahnya. Okay. Nah sekarang sebelum masuk ke musyawarah kita bahas sekalian sunnahnya biar lengkap sekalian. Sebelum berwudu ya, sebelum kita memasuki niat, niku sunnahnya ngapain? Membasuh tangan. Terus apa balik? Kumur. Selain itu ada lagi istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung. Oke. Nah, yang pertama sunnahnya membasuh tangan. Ya, membasuh tangan diperhatikan betul. Yang pertama tadi hand body-nya sudah bersih. Itu yang pertama. Yang kedua cincinnya. Karena kita perempuan ini kata mulai dari gelang, cincin banyak ya. Itu diperhatikan betul kalau gelang aman. Karena gelang kan cenderung longgar. Cincin diperhatikan betul, jangan sampai terlalu rapat. Karena rapatnya cincin itu menghalangi sampainya air. Tidak bisa tidak. Pokoknya cincinnya harus tidak terlalu rapat betul. Awas hilang tapi harus jatuh buatan rapat. Jadi mau tidak mau kan rapat ya. Makanya itu harus diperhatikan. Cincinnya harus diputer-puter. Kersane yang ada di dalam cincin, kotoran-kotoran itu juga bersih. Dan ketika membasuh tangan, cincinnya diputer. Oke, cincinnya harus diputer supaya airnya masuk. Kemudian setelah itu berkumur, ya seperti biasa. Dan sunnahnya lagi bersiwak. Ya, bersiwak. Kalau zaman sekarang panjenengan tidak punya siwak dan tidak sempat atau tidak terbiasa membeli siwak, pakai sikat gigi tapi diniati bersiwak. Ya, itu juga masuk ke dalam kesunahan bersiwak. Ngaten. Kalau memang punya siwak, pripun cara megangnya? Kayaknya sudah ada yang pernah ini cara megangnya siwak pripun? Tiga jari niki ada di atas, yang dua ada di bawahnya. Di bawahnya siwak itu atau kayu aro itu, baru di apa namanya istilahnya? Istilahnya ya dianukan ke gigi langge dari kanan ke kiri yang bawah juga dari kanan ke kiri. Cara megangnya tiga jari di atas ini kayunya atau siwaknya dua jarinya di sini. Ngoten nggih? Bersiwak sunnahnya juga
kemudian apa lagi? Apa sunahnya? Menghirup air ke dalam hidung kita. Boten usah sampai yang sini, cukup separuhnya saja, kemudian dikeluarkan, dan sunnah lagi dibersihkan menggunakan kelingking. Jadi harus dibersihkan. Nah, itu sunnahnya. Setelah itu kalau sudah selesai semua ritual sunnahnya, mulai dari tangan sampun bersih, kemudian berkumur, hidung juga sampun selesai, baru membasuh muka seperti yang tadi saya sampaikan, harus tersampaikan keseluruhan wajahnya. Oke. Sunnah yang kedua apa boleh yang biasa dikerjakan? Telinga, membasuh telinga, yang itu kadang sudah masuk ke kategori, kita mengkategorikannya udah kayak keharusan. Membasuh telinga itu sunnah. Tapi buatan nopo-nopo jika itu dianggap keharusan, buatan nopo-nopo. Yang bahaya itu kalau yang wajib dianggap sunnah. Kalau yang sunnah tadi telinga itu dianggap wajib, buatan nopo-nopo, masih buatan bahaya. Tapi kalau sudah yang wajib dianggap sunnah, itu bahaya. Jadi telinga pun cara membersihkannya, telunjuk niku masuk ke dalam luar lubang telinga, yang jempol ada di luar telinga kita, luar apa ini daunnya. Jadi nanti yang pertama ambil air, telunjuknya ini diputar dulu ke atas, ya. Kemudian yang kedua baru yang bagian jempolnya dari bawah ke atas. Cara membersihkan telinga sunnahnya ngoten. Gitu. Itu kesunahan salah satunya. Kemudian mengusap kepala. Tadi kan saya sudah bilang kalau mengusap kepala sunnahnya atau amannya itu harus sampai harus di sela-sela. Ya, cara nyela-nyelanya niku ngeten nih kalau ikut kesunahan. Dua tangan kita ini kita ginikan ke atas kepala, kemudian masukkan ke sela-sela, balik lagi ke depan. Kalau rambutnya pendek atau bapak-bapak. Itu sunnahnya begitu. Jadi dua tangan ini ada di di atasnya wajah kita, kemudian masuk ke dalam, keluarkan lagi. Sunnahnya membasuh kepala. Gitu. Tapi kalau yang rambutnya panjang, jangan seperti itu cantik. Cukup dimasukkan lewat sela-sela, yang penting sebagian kepala. Karena sunnahnya memang seluruh kepala, dan caranya tadi. Tapi cukup kalau wajibnya sudah kena, niku sampun cukup. Jadi tidak harus dipaksakan. Yang terakhir adalah apa? Yang kena tertib, harus berurutan. Nah, pripun caranya kalau misalnya kita lagi berwudu sampai di tangan ternyata harus mematikan kompor. Keluar dari kamar mandi, matikan kompor dulu, lanjut kepala. Diulangi karena tidak boleh ada jeda dalam satu kegiatan itu tadi. Walaupun nih kayak saya kompornya itu di samping kamar mandi sebenarnya. Samping kamar mandi, pas masuk ke kamar mandi sampingnya nih kalau kompor. Misalnya kok saya lupa, nanti daripada gosong keluar, matikan dulu, dilanjut buat bareng. Walaupun itu jaraknya dekat, apalagi yang jauh. Sama-sama tidak boleh, Jadi harus berurutan. Urutannya harus dari nomor 1. Tidak boleh dari 2 dulu, 3, 1, bukan saged. Jadinya tidak sah wudhunya. Kemudian tadi ada syarat sahnya, ada fardunya, sekarang ada makruhnya. Kalau makruh ini boten yang bagaimana, yang penting boten kalaupun mau terpaksa dilaksanakan boten nopo-nopo, hanya hal itu tidak disarankan atau dibenci, boten istilahnya. Makruhnya itu adalah
mengusap air sisaan wudhu. Nah, niku makruh nih. Jadi keluar dari kamar mandi setelah wudhu, boten usah diusap air sisaan wudhunya. Oke? Nanti mukenanya jamur. Oke. Diangin-anginkan niku sampun hilang kok. Kecuali ya sholatnya memang cepet-cepet karena sudah telat, karena itu hanya makruh saja. Kalaupun panjenengan kerjakan, boten apa-apa. Karena di dalam butiran-butiran wudhu niku yang mengandung doa-doa yang membawa kita pada meninggalkan kemaksiatan itu tadi. Jadi wudhu niku jangan dianggap remeh. Wudhu niku dapat meninggalkan kita dari kemaksiatan. Kenapa? Karena setelah wudhu panjenengan pasti berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Setiap berwudhu panjenengan itu bertaubat. Panjenengan meminta, kita semua meminta untuk kita selalu dijaga. Jadi ketika berwudhu, makanya dimakruhkan aliran-aliran sisaan wudhu niki dihilangkan atau dihapus, dibiarkan tetap seperti itu. Makanya buatan heran kalau di pondok biasanya banyak mukena yang jamuran tapi buatan masalah. Kemudian sunnahnya, salah satu sunnahnya setelah berwudhu selain berdoa, nah doanya pripun doanya? Sarang-sarang buatan apa-apa doanya pripun? Ada kayaknya di kitabnya? Wonten. Doanya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah. Berdoa setelah berwudhu? Insyaallah berdoa. Setelah berdoa, sunnah melaksanakan sholat sunnah wudhu. Itu sunnahnya. Kemudian lanjut ke yang membatalkan. Sudah berwudhu, kemudian yang membuat kita harus ambil wudhu lagi karena batal. Yang pertama apa? Keluarnya air, keluarnya sesuatu, tidak harus air, keluarnya sesuatu dari dua jalan lubang. Dari kubul dan dubur. Boleh air, boleh permata, boleh batu, boleh apa saja batal. Emas misalnya tetap batal wudhunya. Apapun yang keluar dari dua jalan itu wudhunya batal. Hatta walaupun itu angin, atau kentut gas, batal. Walaupun kentutnya itu keluar dari jalan yang depan, keluar dari jalan yang depan, itu batal. Ada kan, itu namanya kuif. Kentut yang keluar dari jalan yang depan. Karena biasanya kan normalnya yang depan juga normal sih, Jadi biasanya kentut itu keluarnya dari dubur ya. Nah ini yang keluarnya dari kubul, dari lubang yang depan. Itu juga batal. Caranya kita sebelum berwudu, makanya disunahkan untuk istinja terlebih dahulu, bebersih terlebih dahulu, pipis terlebih dahulu, dikentutkan rumien, baru setelah itu berwudu. Itu sunnahnya. Karena kalau sudah kadung sholat, panjenengan kalau kebelet pipis harus ditahan. Tapi kalau belum masuk waktu sholat, masih nunggu, masih ada waktu kan biasanya setelah menuju iqamah, setelah adzan di sini kan ada waktu, kemudian kebelet pipis, itu wajib dipipiskan. Tidak boleh ditahan sampai waktunya sholat. Tapi kalau sudah sholat, maka wajib
Nggih. Kemudian sudah sholat, kemudian duduk tahiyat, kok kepengen kentut, ditahan. Kalau boten tahan, dilihat-lihat kentutnya tadi tertahankan oleh lantai niki napa boten. Tapi rata-rata duduk kita tasyahud akhir itu tidak bisa menutupi lantai. Ada celah, nggih. Coba duduk tasyahud akhir, ada celahnya itu. Tidak yang penuh duduk. Kalau mau yang penuh duduk itu berapa ini namanya? Sembujung. Niku baru ketutup semua ini. Nggih, sampai di lantai istilahnya napa wapunten bokong ini sampai di lantai sehingga kentut pun itu tidak keluar, itu tertahankan. Tapi kalau hanya tasyahud akhir itu kentutnya masih tidak bisa ditahan oleh lantai, tidak sampai, maksudnya pantatnya ini di lantai. Jadi itu membatalkan, otomatis membatalkan sholatnya. Dan kalau misalnya sedang baca Al-Quran atau duduk-duduk saja sambil menunggu sholat, itu maka wudhunya batal. Niku. Kemudian yang kedua yang dapat membatalkan wudhu juga hilang akal, epilepsi, pingsan, niku juga batal nggih wudhunya. Jadi batal dari hadas kecil atau tidur yang tapi tidurnya tidak tidak mantap ke lantai ngeten lho. Jadi tidurnya misalnya duduk nempel tiang tapi duduknya ngeten kata umi bibi niki itu boten mantap niku. Tapi kalau tidurnya ada di tiang asalkan tidak bersandar, kemudian panjenengan kakinya itu selonjoran atau sembujung, kemudian seret boten membatalkan. Kalau jenengan ngeten batal. Jadi kalau duduk sembujung, tapi orang yang duduk ketiduran walaupun sembujung kemudian juga tidak bersandar, niku rawan untuk gini. Nah, itu kan. Kecuali memang misalnya ada orang yang kalau tidur tuh ya udah tidur, boten sampai gini boten. Ada yang seperti itu. Itu wudhunya boten batal. Jadi duduk sendirian tidak ada tiang yang buat sandar, kemudian duduknya juga mantep di lantai, pantatnya ketiduran asalkan tidak gerak-gerak, itu wudhunya boten batal. Kalau ragu pripun ustazah? Kalau ragu kalau boten ragu boten batal. Kemudian yang membatalkan wudhu juga bersentuhan kulit dengan selain mahram. Kulit boten, rambut boten. Kalau hanya rambut yang bersentuhan boten batal. Harus kulit. Kalau cuma rambutnya bersentuhan seret dengan suami boten batal. Tapi kalau sudah bersentuhan kulit niku batal. Dan mahram kita niku tarik seperti tanda plus ke atas, ke bawah, ke samping, ke atas, itu misalnya ke suami, ke bawah niki bapak ibu, ke samping saudaranya bapak ibu, tapi boten iparnya, ke saudaranya bapak, ke samping saudaranya ibu. Jadi ke Pak D, saya perempuan ke Pak D saya, yang ke ibu saya, ke Pak Le ngoten istilahnya ngoten lah. Itu tidak batal. Tapi kalau misalnya yang saudara dengan saya perempuan, misalnya adiknya, kakaknya, umi saya niku perempuan, berarti kan punya suami. Nah, dengan suaminya niku saya batal. Hanya selurusnya saja, tidak ditambah lagi cabangnya. Ya, hanya lurus berarti Pak D, di sini Pak Le, misalnya ngoten. Kalau ini di sini bule dengan Pak Le-nya batal. Ngoten nggih? Dengan ponakan batal, tapi dengan sepupu batal. Yaitu yang membuat batalnya wudhu. Plus juga niki nyuwun tolong diperhatikan bersentuhan dengan yang sudah nyahwati.
Dan nyahwati niku kira-kira umurnya kalau zaman sekarang itu umur 6 tahun, 7 tahun niku sampai paham loh nih. Sampai nyahwati niku. Besok lebaran diperhatikan kalau punya saudara anak-anak kata putra saya Mas Adib niku umur 8 tahun. Niku sampun niku batal niku. Kalau ada yang mau bersalaman dengan Mas Adib misalnya batal wudhunya. 6, 7 tahun itu sudah nyahwati gitu. Niku diperhatikan geng ketika kita bersalam-salaman dengan putranya siapa misalnya dan umurnya sampun 6, 7 tahun apalagi 8 tahun, 9 tahun niku sampun nyahwati. Dia sudah paham tentang baik dan buruknya itu tamyiz niku dia sudah paham. Atau cara menentukan tamyiz botennya niku adalah anak kecil yang sudah bisa cebok sendiri dengan sempurna. Umur 6 kan sampun nggih. Dia sudah bisa cebok sendiri sampai bersih niku sampun saged. Ada putri saya yang bungsu niku umur 3 tahun bisa cebok sendiri tapi kan boten bersih. Nah itu belum. Kalau sudah ceboknya sudah sempurna, sudah paham, itu sampun tamyiz dan sampun nyahwati. Jadi umur 7, umur 6 besok kalau mau salaman di hari raya jangan langsung sholat zuhur, harus berwudu dulu. Kok kayaknya tadi tidak batal ya? Tadi kayaknya saya boten salaman sama yang cowok-cowok yang besar, yang sepuh misalnya. Kemudian saya boten ada kentut-kentut misalnya terus masuk waktu zuhur, tapi lupa kalau tadi salaman sama yang kecil-kecil itu tadi. Karena mereka kan pasti datang untuk salim. Itu diperhatikan juga. Kemudian yang membatalkan juga yang terakhir menyentuh 2 lubang depan dan belakang. Menyentuhnya menggunakan epe-epe, menggunakan telapak tangan. Kalau kubul dan dubul manusia, bukan hanya milik kita. Pokoknya manusia. Anak kita misalnya mau sholat, kemudian nyebokin. Nah niku itu juga karena nggak mungkin kita nyebokinnya begini atau pakai ini, nggak mungkin. Pakai telapak tangan. Jadi kubul dan dubulnya manusia, buatan hanya milik pribadi. Niku yang membatalkan wudu. Fardu sampun, syarat sampun, makruhnya sampun, sunnahnya, batalnya sampun. Ada yang mau didiskusikan? Nah teman-teman, nah ini ada pertanyaan. Kita kan di rumah punya anak, kadang juga punya cucu, ya. Kemudian kita mau sholat, pengennya sholat jamaah, akhirnya ngajak yang ada di rumah. Walaupun itu masih kecil-kecil, 3 tahun, 4 tahun kita ajak, kita mau sholat jamaah. Apakah itu kita masuk sebagai imam, ataukah itu sudah kita anggap sebagai sholat jamaah? Karena panjenengan sudah niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adalah imaman lillahi ta'ala. Niku boleh dan sudah dianggap sebagai berjamaah. Makanya buatan nusa saya susah mau jamaah. Di rumah banyak kok yang bisa diajak jamaah. Dan kalau sama anak kecil niku ada pembelajarannya juga, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi. Bacaannya niku radi dikeraskan. Itu untuk pembelajaran ke anak-anak, dan itu pernah dikerjakan oleh Nabi ketika mengimami cucunya. Jadi suara sholat kita niku kita keraskan. Jadi itu juga sakit sunnah, walaupun itu sholatnya sholat yang duhur dan asar, yang mana itu tidak perlu dikeraskan. Ada lagi? Kan tadi kalau selesai dibilang sebaiknya kan tidak dipakai hansu atau dipasukan. Kalau
kemudian terus kita itu wudhu, terus kita pakai make up dulu. Jadi biar nanti azan kita sholat dan kita itu Oke, nah ini apakah setelah wudhu kemudian kita pakai make up itu boleh sampai ditahan sampai waktunya sholat? Boleh. Oke, jadi usahakan kalau memang daripada mudorot diseneni sama paksu karena habis sholat baru masih mau dandan, mana dandannya 20 menit, oke? Nah, baiknya wudhu dulu kemudian bermake up, tapi usahakan tahan, oke? Pokoknya yang paling tahu tahan botennya itu adalah kita sendiri. Boten kalau ternyata tidak bisa ya sudah harus wudhu kembali. Tapi kalau memang tahan, boten nopo-nopo. Jadi yang membuat air itu tidak sampai ke dalam wajah hanya ketika setelah make up ambil wudhu. Tetapi kalau belum make up kita ambil wudhu dan dalam keadaan wajah kita bersih, itu boten nopo-nopo. Baru setelah itu ditimpa oleh make up. Ada lagi? Nah itu bab tentang wudhu sebelum kita melaksanakan sholat, dan itu diperhatikan betul batal botennya gini karena al-wudhu miftahus sholat. Wudhu itu adalah gerbangnya sholat. Jangan sampai sholat kita sia-sia hanya karena wudhunya boten sah. Dan ketika wudhu juga diusahakan yang khusyuk. Jadi tidak hanya sholatnya saja yang khusyuk, tapi juga wudhunya khusyuk. Orang yang wudhunya ikut cepet-cepet dipastikan sholatnya boten tumakninah. Jadi rangkaian sholat itu dimulai dari wudhu. Pelaksanaan wudhunya itu harus benar, dan boten yang cepat-cepat, boten juga disertai dengan berbicara. Karena ketika wudhu niku asal katanya adalah wadoa, artinya adalah cahaya. Jadi makanya ada orang yang bilang make upnya apa? Make up wudhu. Misalnya skincare-nya apa? Skincare wudhu, makanya bercahaya. Niku bener. Karena wudhu niku arti katanya dari asal katanya wadoa, artinya adalah cahaya. Kalau dalam artian secara terminologinya membuat wajah kita bercahaya, bukan terus wajahnya bercahaya kemana-mana, buatan yang seperti itu. Tapi ada kebaikan di dalam dirinya yang terpancar. Jadi kalau wudhunya benar, wudhunya sah, semuanya kita laksanakan dengan hati-hati, maka akan membawa kebaikan di dalam diri. Semua anggota lebih diusap dari ujung kepala ngantos kaki. Makanya itu dia bisa membawa kebaikan di dalam diri kita. Jadi jangan sampai disepelekan yang namanya wudhu, karena itu miftahus sholat, gerbangnya sholat. Kata dari saya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, sampun matur sedahun. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sadurunge berdoa, salam-salam kita kirim Al-Fatihah. Yang pertama mungkin untuk Sohibul Baik kita, Bapak Anwar Bapak Saiful Anwar. Mungkin beliau dilanggengkan kuburnya dan diterima semua amalnya. Dan juga Al-Fatihah kita khususkan juga kepada ibu bapak kita ataupun mbah-mbah kita yang sampun kapundhut terlebih dahulu. Semoga juga Allah melanggengkan kuburnya dan selalu memberikan curahan rahmatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al ma ta'allamnahu nafi'an lana waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamah wa zidna 'ilma wa zidna huda wa tuqa wa barakah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ij'alna minan nisa'is shalihat wal qanitat wal khashi'at waj'al abna'ana wa banatina minas shalihin was shalihat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li azwajina wa dhurriyyatina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat. Allahumma ij'al akhir kalamina hadhihi dunya la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhir kalamina fi hadhihi dunya la ilaha illallah waj'al akhiratina husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Nah, punten sedikit tambahan, kalau mau berbagi adab ketika berdoa itu jadi niku kita kan sedang meminta kepada Allah dan harapannya permintaan kita niku dikabulkan. Dan tentunya kalau minta itu kan ada pembukanya, ya nggak ujuk-ujuk yang Bu saya minta uangnya kan, pasti ada rayuan mautnya kan seperti itu. Nah, salah satunya supaya doa kita niku saged Allah kabulkan diawali dengan memuji alhamdulillahirabbil alamin, kemudian setelah itu sholawat, baru setelah itu permintaannya. Diakhirinya juga sama, sholawat kemudian pujian. Jadi dibentengi dua hal itu. Yang pertama pujian, sholawat, inti doanya, kemudian sholawat diakhiri al-fatihah. Maka niku salah satu adabnya. Matur nuwun, pangapunten karena pasti dari apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat ada yang menyinggung panjenengan semua. Niku mohon ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Alfi atas tausiah dan